Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, mari bersama kita berdoa untuk memohon hikmat dan bimbingan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur ketika Tuhan boleh terus menyertai kehidupan kami. Tuhan yang menjagai istirahat kami semalam, Tuhan yang menjagai kami dalam sepanjang hari. Untuk itu kami terus mau hidup di dalam terang firman Allah. Biarlah melalui pembacaan permenungan sabda yang akan kami lakukan, boleh terus menggugah hati kami, mengingatkan kepada kami, supaya hidup kami boleh seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu Bapa, berfirmanlah di tengah-tengah kami, sebab setiap kami saat ini sudah siap untuk merenungkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang filsuf dari timur bernama Confucius. Dia punya satu pandangan terkait dengan kehidupan. Ia pernah berkata bahwa hidup itu sejatinya sederhana. Tetapi yang membuat hal itu tidak menjadi sederhana, itu adalah diri kita. Artinya, kitalah yang membuat hidup kita sendiri mengalami banyak kesulitan. Dan bukankah hal ini sangat relate atau sangat dekat dengan kehidupan kita? Kalau boleh kita akui dengan jujur, seringkali ketika ada banyak masalah di dalam hidup kita, seringkali yang membuat masalah itu menjadi rumit. Itu juga salah satunya adalah peran diri kita, di mana kita terlalu ego, mengedepankan diri kita tidak mau menerima orang lain, semua harus berporos pada saya. Sehingga yang terjadi, masalah bukannya selesai, tapi justru akan terus bergulir. Dan itulah yang nampaknya terjadi dan dialami oleh kakak-kakak dari Yusuf. Bagaimana setelah mereka menunjukkan ketidaksukaan kepada Yusuf dan membuang adiknya serta menjualnya, hingga Yusuf berada di Mesir. Nah, mari bersama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 44 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah dari para hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu." Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam bagian ini kita tahu bagaimana kondisi kala itu sangat memprihatinkan. Orang mulai kehabisan makanan, orang kesulitan untuk mendapat bahan baku. Untuk itulah kemudian para kakak-kakak atau para saudara dari Yusuf diutus oleh ayahnya untuk mencari, untuk membeli bahan makanan. Tapi ternyata dalam kesempatan ini ternyata seorang Yusuf punya sebuah skenario. Mungkin kalau kita membacanya, kita mengatakan bahwa wah, ini Yusuf sedang balas dendam karena ia mempermainkan saudara-saudaranya. Oh, dia menunjukkan kebaikan, tapi sebenarnya Yusuf ingin membalas kejahatan yang sudah pernah diterima dari kakak-kakaknya. Mungkin kita membaca sekilas seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dalam bagian ini, sebenarnya ada satu tujuan tertentu yang ingin Yusuf berikan kepada para saudaranya. Dalam bagian ini kita tahu bahwa piala itu disembunyikan di dalam kantung gandum yang dibawa oleh Benyamin. Benyamin adalah adik paling terkecil atau anak bungsu. Dan dia berasal dari seorang istri yang sangat disayang oleh ayahnya. Nah, Yusuf ingin melihat apakah saudara-saudaranya ini sudah berubah dengan mereka terus memperjuangkan Benyamin, atau masih sama seperti dulu dengan iri atau demi amannya sendiri kemudian bertindak seenaknya. Dalam bagian ini kita tahu mereka justru tidak terjebak. Mereka terus mengupayakan supaya Benyamin bisa pulang bersama dengan mereka. Sehingga mereka berkata, "Mana mungkin kami melakukan hal yang demikian. Tidak mungkin kami kemudian melakukan hal itu. Itu sama saja kami bunuh diri karena kami memasukkan diri kami di dalam permasalahan." Hingga pada bagian ini kita bisa belajar bahwa ternyata
Kehidupan dari saudara-saudara Yusuf mengalami banyak perubahan. Mereka belajar dari pengalaman, tetapi mereka tidak terjebak untuk kemudian melarikan diri dari masalah. Mereka tidak meninggalkan Benyamin, tapi mereka terus memperjuangkan Benyamin untuk terus ada bersama dengan mereka. Nah, saudara yang kasih, melalui firman ini kita belajar dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudara dari Yusuf. Mereka menunjukkan perubahan hidup, artinya mereka mau melakukan perubahan di dalam hidupnya, dan mereka di dalam masalah yang mereka hadapi, mereka tidak terjebak untuk mencari jalan pintas dengan meninggalkan saudaranya, tapi mereka terus mau berjuang di dalam kebenaran. Maka di dalam kehidupan kita, sanggupkah kita juga melakukan hal yang setia meskipun ada banyak tantangan yang akan datang menghampiri kita? Tapi apakah kita terus dapat setia untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita? Dan yang paling penting, apakah kemudian ketika kita menyadarinya, kita juga mau mengalami perubahan? Biarlah firman hari ini boleh menjadi satu pengingat bagi setiap kita untuk memperjuangkan kebenaran apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi tekanan di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendiri, sebab ada Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan dan memampukan setiap kehidupan kita. Mari bersama kita menutup permenungan ini di dalam doa kepada Bapa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ketika Tuhan ingatkan kami supaya kami terus dapat secara konsisten melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kebenaran, untuk kami terus dapat lakukan dan perjuangkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu pergumulan kami ada banyak persoalan, ada banyak badai yang membuat hati kami mungkin mengalami keraguan. Tapi kami percaya ketika kami berjuang bersama dengan Engkau, Engkau akan merahmati kami dengan kemampuan sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Allah. Untuk Tuhan, berkaryalah di dalam kehidupan kami, sebab kami ingin untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa bersama dengan kita semua. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.